Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Citra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan profit Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Kondisi dan integrasinya setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang Bank Mandiri, berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking. Sistem baru yang terintegrasi menggantikan core banking sistem dari keempat bank legacy sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan, terlihat dari laba yang terus meningkat dari 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun di tahun 2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau evakuasi pen dengan 4 miliar lembar saham. Program transformasi tahap 2005 sampai tahap 2009. Tahun 2005 menjadi titik baik bagi Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional Champion Bank yang diwujudkan dalam program transformasi yang dilaksanakan melalui 4 strategi, yaitu implementasi budaya dilakukan dengan restrukturisasi organisasi berbasis kinerja, penataan ulang sistem penilaian berbasis kinerja, pengembangan leadership dan talent, serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis. Pengendalian tingkat NPL secara agresif. Bank Mandiri fokus pada penanganan kredit macet dan memperkuat sistem manajemen risiko. Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value proposition yang sensitif untuk masing-masing segmen. Meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata pertumbuhan pasar melalui strategi dan value proposition yang sensitif untuk masing-masing segmen. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Sekian dan lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan Bank Mandiri. Yang pertama di sini ada teller. Teller di sini yaitu mempunyai sikap. Yang mana sikap tersebut kita harus mengawali pelayanan. Yang mana pelayanan ini kita harus berdiri mempersilahkan nasabah, salam sapa nasabah, dan memberikan senyuman yang terbaik. Selanjutnya ada sikap selama melayani, yang mana sikap selama melayani ini kita harus senyum, kontak mata, fokus pada transaksi, dan dilarang melakukan pembicaraan melalui telepon. Selanjutnya ada sikap di akhir layanan, yang mana kita menawarkan bantuan atau ucapkan terima kasih dan salam. Selanjutnya, teller di sini mempunyai skill, yang mana skill ini mempunyai waktu antri. Waktu antri di sini ideal, yang mana ideal itu langsung atau tanpa antri, dan bagus. Bagus di sini paling lama 5 menit dan wajar itu 5 menit sampai 10 menit, dan paling lama di sini adalah 15 menit. Selanjutnya ada ketelitian. Dalam ketelitian ini
kita harus ketelitian mengamati pengisian form transaksi. Kebetulan tanggal, nominal, nama, nomor rekening, mentandatangani coretan. Dan selanjutnya store tunai, yang mana store tunai ini dilakukan hanya 1 menit dan tarik tunai dilakukan selama 2 menit dan transaksi debit rekening itu selama 2 menit. Yang selanjutnya customer service. Customer service ini juga mempunyai sikap, yang mana sikap ini kita harus posisi CS saat menyambut nasabah. Kita harus berdiri, menyikapi awal layanan itu kita harus memberi salam, sapa nasabah dan senyum dan lain sebagainya. Belajar berjabat tangan, memperkenalkan diri, tawarkan bantuan, posisi selama melayani duduk tegak, tidak bersandar, condong ke arah nasabah dan sikap tangan terbuka, dan mengarahkan dalam pengisian form, tunjukkan file yang harus diisi. Sikap saat menginterupsi, kita harus meminta izin, ucapkan maaf dan terima kasih. Selanjutnya sikap mengakhiri pelayanan, yang mana kita tawarkan bantuan, ucapkan terima kasih, salam, dan sebutkan nama nasabah. Selanjutnya kita berjabat tangan. Selanjutnya customer service. Di sini juga mempunyai skill, yang mana skill cross selling dilakukan berdasarkan kebutuhan nasabah, profil nasabah, promo program. Selanjutnya mendorong pemakaian m-banking, membujuk nasabah baru untuk mendaftarkan dan menggunakan m-banking. Waktu transaksi di sini pembukaan rekening maksimal 30 menit dan tutup rekening maksimal 15 menit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia pada Bank Mandiri. Struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia pada Bank Mandiri terdiri dari 16. Yang pertama yaitu Hub Manager. Hub Manager atau biasa disebut dengan kepala cabang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional cabang yang ada di wilayah kerjanya, antara lain yaitu cabang-cabang SPOK. Hubungan manajemen atau membawahi 5 unit kerja yaitu Hub Outlet Manager, Operational Manager, dan Commercial Manager, Spoke Manager, dan Credit Operation Leader. Yang kedua yaitu Internal Control Compliance atau ICC, merupakan unit kerja yang bertugas sebagai unit pengawasan internal yang ada dalam hierarki tugas dan tanggung jawabnya langsung kepada satuan audit internal di kantor pusat. Namun demikian, dalam operasional dan teknik pelaksanaannya tugas di cabang dibawahi oleh koordinator kepala cabang. Yang ketiga yaitu Risk Manager, adalah suatu unit kerja yang bertugas mengevaluasi permohonan kredit yang ditujukan oleh Commercial Manager yang telah dianalisa. Selanjutnya diputus secara bersama atau 4A Principles dengan mempertimbangkan sisi resiko atas pemberian kredit dan memberikan masukan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi resiko yang mungkin akan timbul. Yang keempat yaitu Spoke Manager, adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang di masing-masing kantor cabang. Yang kelima yaitu Hub Outlet Manager, adalah penanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang serta koordinator pendanaan, pengkreditan atau maupun operasional yang ada di kantor cabang yang meliputi tugas-tugas di bidang customer service, retail officer, dan head teller. Yang keenam yaitu retail officer,
adalah unit pemasaran di bidang pengkreditan yang bertugas sebagai berikut. A. Memberikan penjelasan kepada calon nasabah atau nasabah tentang persyaratannya sebagai hal yang berkaitan dengan hubungan rekening pinjam di Bank Mandiri. Yang B yaitu melakukan pembahasan atas permohonan kredit berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Yang C melakukan pemeliharaan nasabah yang telah mendapat fasilitas kredit di Bank Mandiri berdasarkan ketentuan perbankan. Yang D yaitu memberikan pemberitahuan kepada masing-masing nasabah apabila terdapat perubahan-perubahan pada ketentuan pengkreditan maupun ada tunggakan-tunggakan kewajiban nasabah yang belum terbayar. Yang ketujuh yaitu customer service, adalah unit pemasaran di bidang dana yang dipimpin oleh customer service officer, yaitu yang bertugas A. Memberikan penjelasan kepada calon nasabah maupun nasabah mengenai faktur dan benefit dari setiap produk dan jasa-jasa Bank Mandiri. Yang B yaitu menangani permohonan pembukaan rekening nasabah yang meliputi tabungan deposit dan giro baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Yang C melakukan permintaan untuk melakukan perubahan data-data nasabah maupun data rekening dari masing-masing nasabah. Yang D melayani penutupan rekening nasabah. Dan E mengadministrasikan seluruh pembukaan rekening atau tabungan, deposit, dan giro nasabah. Yang kesembilan yaitu head teller, adalah unit kerja di bidang kas yang mempunyai tugas melayani setiap nasabah atau calon nasabah yang melakukan transaksi di setiap hari, yang meliputi penyetoran uang tunai, penarikan uang tunai, penyetoran clearing, inkasso, transfer, dan lain-lainnya. Yang B melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen setoran dan atau penarikan nasabah, apakah telah selesai dengan ketentuan yang berlaku. Yang C yaitu memastikan apakah tanda tangan nasabah pada setiap penarikan dana dari rekening telah sesuai dengan spekmen tanda tangan nasabah. Yang D yaitu melakukan monitoring atas persediaan uang tunai. Yang kesembilan, yang E yaitu sebagai koordinator atas penarikan tunai dan penyetoran oleh cabang-cabang. Yang F merupakan penyediaan uang kas di cabang agar tidak melebihi limit kas kantor hub. Yang kesembilan yaitu commercial manager, adalah suatu unit kerja di bidang perkreditan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pengkreditan dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh petugas sub unit kerja, yaitu relationship manager dan credit recovery. Yang ke-10 yaitu relationship manager yang bertugas mengelola debitur kredit performing, baik permohonan baru maupun penambahan. Adapun kredit recovery bertugas mengelola debitur kredit non-performing dan debitur macet baik pengadministrasiannya, penagihan sampai penyelesaiannya. Sub unit ini pun dibantu oleh masing-masing asisten relationship manager dan asisten kredit recovery. Yang ke-11 yaitu operation manager, adalah kepala unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan teknis operasional kantor cabang di luar kebijakan pengkreditan. Unit kerja ini membawahi 4 unit subunit kerja, yaitu General Affairs, Clearing and Other Service, Trade Service Administration, Accounting. Yang ke-12 yaitu Clearing Other Service, ada subunit kerja yang bertanggung jawab dan mempunyai tugas mendukung tugas-tugas front office, melakukan transaksi dan pertukaran warkat bank pada lembaga clearing Bank Indonesia dan melaksanakan transfer, inkasso, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan tugasnya. 13 yaitu Trade Service Administration, adalah suatu unit kerja yang bertugas melayani transaksi jasa-jasa
falas, dan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab di bidang tugasnya. Yang ke-14 yaitu General Affair adalah suatu unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai kesekretariatan, mengelola aset-aset bank yang ada di hub, mengelola administrasi personalian, mengelola ATK, mengelola sarana pendukung operasional cabang lainnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan bidang tanggung jawabnya. Yang ke-15 yaitu accounting adalah subunit yang mengumpulkan dan melakukan kontrol atas kebenaran pelaksanaan transaksi dan melakukan pencatatan atas transaksi laba atau rugi. Yang ke-16 yaitu credit operation team adalah suatu unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap hal-hal pengadministrasian kredit dan dalam mandiri. Sistem terbatu atau biasa disingkat dengan master. Pemenuhan syarat kredit atau pengingatan agunan, penutupan asuransi, penilaian agunan, penyelesaian hukum, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugasnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Susidetul Putri akan menjelaskan tentang produk punding atau dana pada Bank Mandiri. Produk simpanan Mandiri, produk kategori simpanan ini bukan cuma tabungan, melainkan juga tersedia beberapa produk lain yang bisa dipilih sesuai kebutuhan perbankan. Ada 8 produk punding. Yang pertama yaitu tabungan rupiah. Tabungan rupiah adalah produk simpanan dengan setoran awal 500.000 yang memberikan kemudahan berbelanja di semua merchant berlogo Visa. Yang kedua yaitu ada tabungan falas, produk yang berguna untuk menabung dalam mata uang asing yaitu dolar. Yang ketiga ada tabungan rencana, produk tabungan berjangka hingga 20 tahun yang bisa ditentukan sendiri. Yang keempat ada tabunganku, produk tabungan dengan persyaratan mudah dan ringan yang disembahkan oleh Bank BUMN. Yang kelima ada deposito rupiah, simpanan berjangka dengan bunga menarik dalam mata uang rupiah. Yang keenam ada deposito falas, yaitu simpanan berjangka dengan bunga menarik dalam mata uang dolar. Yang ketujuh ada kredit kepemilikan rumah. Kredit kepemilikan rumah adalah produk pinjaman KPR bagi yang ingin menyicil rumah. Yang kedelapan ada kredit multiguna. Mirip seperti kredit serbaguna yang memberikan pinjaman kepemilikan benda bergerak. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk lending atau kredit yang ada pada Bank Mandiri. Yang pertama ada kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit usaha rakyat adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi debitur perseorangan atau individu, kelompok usaha atau badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Agunan tambahan dapat berupa barang, surat berharga, atau garansi. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus, seperti untuk membiayai kebutuhan inventory, proyek, piutang, atau kebutuhan khusus lainnya. Yang ketiga ada kredit usaha mikro atau KUM. Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan produktif usaha, baik kebutuhan investasi ataupun kebutuhan modal kerja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Jamdianto, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan jasa-jasa pada Bank Mandiri, yaitu pertama kontrak garansi. Kontrak garansi itu merupakan layanan pemberian fasilitas konter
guaranti yang diterbitkan Bank Mandiri untuk menjamin penerbitan bank garansi oleh bank lain untuk kepentingan nasabah dalam memenuhi persyaratan kontrak atau proyek usahanya. Yang kedua, BGA atau kontra garansi, yaitu merupakan pelayanan penerbitan bank garansi Bank Mandiri untuk kepentingan nasabahnya yang dijamin dengan kontra garansi. Yang ketiga yaitu Mandiri Convert LC atau SK BND, yaitu merupakan fasilitas penambahan atau pemberian konfirmasi atas LC atau SKBND yang diterbitkan oleh bank koresponden yang sudah diberikan komersial lain. Yang keempat, Mandiri Forfeiting, yaitu merupakan transaksi pembelian hak tagih berdasarkan dokumen perdagangan berjangka yang telah mendapatkan ekspektasi berupa bankers ekspansi atau BA dari bank koresponden atau bank mandiri sendiri dengan diskon serges tanpa hak regres. Yang kelima, Giro Postro. Giro Postro merupakan layanan pembukaan rekening giro dalam membagi mata uang atas nama lembaga keuangan, bank dan bukan bank koresponden domestik maupun internasional pada Bank Mandiri. Yang keenam, Collection Letter. Collection Letter merupakan layanan penagihan berbasis collection atau unit collection basis atau worked object collection dalam mata uang rupiah, berbagai mata uang asing, hard currency atau ketentuan collection mengacu pada Uniform Rules of Collection atau URC. Yang keenam, Cost Letter. Cost Letter merupakan layanan penagihan berbasis cash letter, unit cash letter basis atau worked object cash letter dalam berbagai mata uang asing, hard currency. Ketentuan cash letter mengacu pada Uniform Rules of Collection atau URC. Yang ketujuh itu Mandiri Bilateral Trade Financing, merupakan fasilitas pembiayaan jangka pendek pada bank koresponden dalam dan luar negeri yang memenuhi eksistensi kriteria dengan atau tanpa assignment of banker eksistensi atau BA dari issuing bank dengan syarat menyerahkan list of transaction atau ekspor atau impor. Yang kedelapan, Mandiri Upas Finansi, merupakan fasilitas pembiayaan kepada bank koresponden dalam dan luar negeri yang memenuhi eksistensi kriteria atas dasar transaksi LC atau SKBND Unionsi Payably at Sing atau Upas LC SKBND. Yang ke-9, Mandiri Risk Participation, merupakan transaksi penjualan atau pembelian aset atau tagihan antara bank dengan bank koresponden dalam dan luar negeri yang memenuhi eksistensi kriteria yang ditetapkan. Yang ke-9, fasilitas overnight merupakan pelayanan pemberian fasilitas saldo debit pada rekening giro yang dilunasi pada hari kerja berikutnya dan dapat diperpanjang maksimum sampai dengan 3 hari.
hari kerja. Yang ke-10 yaitu kredit dengan agunan deposito, merupakan pelayanan pemberian fasilitas kredit atau cash loan dalam valuta rupiah atau valuta asing yang diberikan pada nasabah berbentuk badan usaha, baik badan hukum maupun tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan yang berdasarkan ketentuan hukum Indonesia dengan agunan deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank. Yang ke-11 yaitu ada kredit modal kerja jangka pendek. Yang ke-12 itu bank pembayaran. Yang ke-13 itu ada agen penjaminan. Yang ke-14 itu ada wali amanat. Ke-15 itu resepsi bank. 16 pinjaman meminjam efek. Dan masih banyak lagi lainnya. Salah satunya yang seperti saya jelaskan tadi di atas, itu adalah termasuk jasa-jasa yang diberikan oleh Bank Mandiri untuk para nasabahnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.